Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Arfiana dengan NIM akhir 12. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biomekanika yang isinya mengenai perhitungan denyut jantung dan menentukan tingkat intensitas aktivitas fisik berdasarkan presentasi denyut jantung. Metode yang digunakan adalah metode Carnot-Venn, melakukan perhitungan denyut jantung secara mandiri untuk menemukan denyut jantung istirahat dan denyut jantung maksimum. Menjelaskan hubungan antara denyut jantung, aktivitas, dan metabolisme. Lalu, yang pertama yaitu perhitungan denyut jantung. Detak jantung menjadi salah satu faktor yang bisa memprediksi risiko penyakit jantung. Perlu diwaspadai adalah ketika detak jantung itu tetap kencang meskipun dalam keadaan istirahat. Hal itu bisa menandakan jantung kita tetap bekerja keras untuk memompa aliran darah, meski tak ada aktivitas fisik yang signifikan. Perlu diperhatikan juga bahwa beberapa faktor dapat mempengaruhi detak jantung. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu ada usia, intensitas kebugaran dan aktivitas, perokok aktif, memiliki penyakit kardiovaskuler, kolesterol tinggi atau diabetes, suhu udara, posisi tubuh, tingkat emosi, berat badan, dan obat-obatan yang tengah dikonsumsi. Bagaimana sih cara menghitung detak jantung? Yang pertama yaitu di pergelangan tangan, tekan perlahan telunjuk dan jari tengah salah satu tangan di pergelangan tangan yang berlawanan, tepat di bawah pangkal ibu jari. Di bagian leher, tekan sedikit sisi leher tepat di bawah tulang rahang dan hitung jumlah denyut dalam 15 detik dan kalikan dengan 4, itulah detak jantungnya. Detak jantung normal dengan usia di bawah 1 bulan, detak jantung normalnya 70-190 kali per menit. Usia 1-2 bulan, detak jantung normal 80-160 per menit. Usia 1-2 tahun, detak jantung normal 80-130 per menit. Usia 3-4 tahun, detak jantung normalnya 80-120 kali per menit. Dan adapun untuk atlet pro terlatih adalah 40-60 denyut per menit BPM. Lalu ada tingkat intensitas aktivitas fisik berdasarkan persentase denyut jantung. Tingkat intensitas aktivitas fisik berdasarkan persentase denyut jantung tergantung dengan zona target. Nah, zona target sendiri itu dibedakan menjadi 5, yang ada sangat ringan, sedang, sulit, dan maksimum. Untuk yang sangat ringan, intensitasnya adalah 50-60% dengan denyut jantung 104-14 bpr dengan durasi 20-40 menit. Manfaatnya membantu pemanasan dan pendinginan serta membantu pemulihan. Untuk yang ringan, intensitasnya adalah 60-70% dengan denyut jantung 114-133 bpm. Dengan durasi 40-80 menit, manfaatnya meningkatkan kebugaran secara mendasar, meningkatkan pemulihan, dan mendorong metabolisme. Lalu selanjutnya ada yang sedang. Intensitasnya adalah 70-80% dengan denyut jantung 133-152 bpm. Dengan durasi 10-40 menit, manfaatnya untuk meningkatkan kecepatan latihan secara umum, membantu usaha intensitas sedang lebih mudah dan meningkatkan efisiensi. Lalu ada yang sulit, intensitasnya adalah 80-90% dengan denyut jantung 152-172 bpm dengan durasi 2-10 menit. Manfaatnya untuk meningkatkan kemampuan mempertahankan ketahanan kecepatan tinggi. Lalu ada maksimum, intensitasnya adalah 90-100% dengan denyut jantung 172-190 bpm dengan durasi kurang dari 5 menit. Manfaatnya upaya maksimum untuk bernafas dan menggerakkan otot. Lalu ada metode Carnot-Venn. Rumus Carnot-Venn adalah rumus yang sering digunakan dalam bidang latihan fisik dan rehabilitas medik.
Salah satu variabel pada rumus Carnot-Bend adalah detak jantung maksimum atau HRmax, yaitu detak jantung tertentu yang dicapai seseorang saat dia memacu tubuhnya sampai dengan batas ketahanan fisik. Pengukuran HRmax secara langsung pada seseorang akan menimbulkan beban fisik yang berat untuk seseorang, sehingga perlu dipakai suatu rumus tertentu untuk mempertahankan HRmax. Rumus yang bisa dipakai adalah HRmax sama dengan 220 minus umur. Rumus di atas merupakan pendekatan, tidak selalu secara tepat menentukan HRmax. Masih ada beberapa rumus lain dengan akurasi yang berbeda-beda. Secara umum, kelemahan rumus-rumus semacam ini adalah terlalu berpatokan pada umur dan tidak memperhitungkan situasi populasi umum yang ada. Sebagai contoh, HRmax untuk seseorang berusia 40 tahun adalah 220 minus 40 sama dengan 180. Lalu ada cara menghitung denyut jantung istirahat. Caranya yaitu tekan lembut jari Anda sampai Anda merasakan denyut nadi di bawah jari Anda. Hitung denyut nadi Anda dalam 15 detik. Kalikan hasilnya dengan 4 untuk mendapatkan angka denyut nadi istirahat per menit. Contohnya, seorang mahasiswa menghitung denyut jantungnya dalam 15 detik dengan hasil 18 denyut jantung dengan rumus dikalikan 4, yaitu dengan 18 dikali 4 sama dengan 72, maka hasilnya 72 per menit. Lalu ada pun cara menghitung denyut jantung maksimum. Rumusnya yaitu 120 dikurangi usia dalam tahun, kemudian hasilnya dikalikan 80%. Contohnya, seorang mahasiswa berusia 19 tahun dengan rumus 220 dikali usia sama dengan hasil dikali 80%, yaitu dengan 220 dikurangi 19 sama dengan 201. Maka 201 ini dikalikan 80%, hasilnya adalah 160. Adapun hubungan antara denyut jantung, aktivitas, dan metabolisme. Hubungan antara denyut jantung dengan aktivitas adalah semakin banyak kita bergerak, maka frekuensi detak jantung akan semakin meningkat. Di saat tubuh bergerak, kerja beberapa organ seperti otot akan semakin berat. Hal ini membuat otot membutuhkan suplai oksigen dan nutrisi lebih banyak untuk menjalankan fungsinya. Lalu ada sedangkan hubungan antara denyut jantung dengan metabolisme adalah metabolisme dalam suatu organ akan semakin besar dan aliran darahnya juga akan mengalami hal yang sama. Hal ini menyebabkan kompensasi jantung dengan mempercepat denyutnya dan memperbesar banyak aliran darah yang dipompakan dari jantung ke seluruh tubuh. Baik, itu adalah pembahasan mengenai biomekanika dengan materi kedua. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.